Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jauh kan? Jauh. Jadi saya dikasih dokumen nanti jam berapa ya untuk bisa hadir di majelis ini untuk memberi motivasi kepada Bapak dan Ibu calon Duyuf Rahman, calon tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, Bapak, kalau disebut Duyuf Rahman diamini karena itu adalah bagian daripada doa. Kemudian yang kedua, saya ingin Bapak Ibu tetap semangat walaupun sudah bertahun-tahun nunggunya. Bapak sampai berapa umurnya? Kalau saya ngomong KPIHU Aisyah, jawabannya apa? Sehat, tertib, sesuai sunnah, mabrur, insya Allah. Ini kuncinya ya. Karena ini yang akan kita dapatkan di KPIHU Aisyah. Jadi ada kata kunci kita ambil. Pertama, sehat. Ya, orang kalau ibadah haji tidak sehat, tidak maksimal. Maka jaga kesehatan kita. Paham ya Bapak Ibu? Jaga kesehatan kita. Kata-katanya. Ya, kalau kita sakit berangkat perjalanan semacam itu bisa membuat orang lain repot. Maka terbuka saja tentang kesehatan kita. Ya, ngomong sama petugas dokternya, perawatnya, puskesmas ngomong apa masalah kesehatan kita punya, agar diberikan saran, diberikan solusi sehingga kita jadi tahu. Bisa dipahami kan? Sehat itu mahal apa murah? Mahal. Ya, ada yang pengen 10 juta tapi sakit. Jadi kita ini orang-orang sugih apa miskin? Sugih. Ya. Kenapa? Karena kita ternyata diberi kesehatan oleh Allah. Ya. Orang-orang sugih mungkin saya tanya, "Bu, masaknya pakai melon gelas apa? Gas perak apa gas 12 kilo?" Kalau masih gas perak berarti sugihnya dipertanyakan. Karena gas perak untuk jadi kita tuh kaya, ya kita harus sugih dengan kesehatan yang kita miliki. Semangat seperti itu, oke? Nah, jadikan apa yang Bapak Ibu alami selama ini menunggu bertahun-tahun sebagai amal ibadah. Kesabaran itu nilainya tidak terbatas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang pantas untuk kita jadikan wasilah permohonan atas doa kita. Kalau kemarin nunggu bertahun-tahun dalam kondisi sabar, tapi kalau sudah ngantuk agaknya susah memberikan wasilah. Tapi kalau selama sekian tahun menunggu Anda sabar, bisa dijadikan sebagai wasilah dari permohonan. Itu dijadikan wasilah luar biasa. Ya, nah, walaupun usia semakin tua. Informasi terakhir yang saya dengar dari Ketua Komisi 8 yang diprioritaskan adalah yang tua-tua yang harusnya berangkat kemarin informasi. Jadi semangatnya adalah semangat kita terus beramal kebaikan. Ya. Nah, itu ketentuannya kemarin informasinya. Ya, Allah a'lam seperti apa. Ya. Jadi tetap semangat saja. Kita fokus pada proses. Urusan nanti jadi atau tidak, urusan nanti Allah yang punya kehendak. Itu yang kita pahami Bapak dan Ibu. Jadi semangatnya kita terus saja waktu ke waktu yang kita miliki ini kita isi dengan kebaikan. Karena Rasul mengatakan apa Bapak dan Ibu? Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasul katakan sebaik manusia adalah orang yang umurnya panjang lalu dia isi umurnya dengan kebaikan, dan seburuk-buruk
manusia adalah orang dikasih umur panjang, lalu dia isi dengan perbuatan yang buruk. Kira-kira kita termasuk mana? Khairun nas apa syarrun nas? Khairun nas, alhamdulillah. Ya, kita termasuk khairun nas. Jadi bahasa Jawanya begini, teklek kayu jati, semakin tua semakin rajin ngaji. Teklek kayu jambu, semakin tua semakin lemu. Bukan. Semakin apa? Itu ya. Teklek kayu kelandingan, semakin tua semakin rajin. Semakin rajin pengajian. Teklek kayu sirsan, semakin tua semakin rajin sholat. Baca prinsipnya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mabrur bahasa Jawa ini selawase. Mabrur selawase. Mabrur itu harapannya adalah seterusnya, tidak berhenti pada ketika kita pulang dari haji, tapi selanjutnya, seterusnya bahasa Indonesianya. Dan ternyata mabrur itu tidak hanya di haji, setiap amalan itu ada birnya, ada tingkat kebaikannya masing-masing. Oke, maka tadi disampaikan catatan yang kedua harus bahagia. Karena puncak ibadah itu adalah bahagia. Coba contoh, orang kalau puasa, ya nanti jelang maghrib kok tidak bahagia, berarti puasanya ada yang keliru nih. Ya Bob, setiap orang puasa kalau maghrib senang apa senang? Artinya apa? Puncak dari ibadah puasa adalah kebahagiaan. Orang sholat juga puncaknya apa? Ya bahagia juga. Coba Allahu Akbar, salam kiri, salam kanan apa? Assalamualaikum. Membuat orang damai itu kira-kira dengan muka cemberut apa muka tersenyum? Orang yang sholatnya bagus, ya dia akan tercapai sholatnya manakala dia bahagia dengan sholat. Orang zakat juga demikian, apalagi orang haji. Maka rata-rata yang beneran ya, dia akan menemukan kebahagiaan di sana. Dia akan menemukan apa? Kebahagiaan. Kalau ada di antara jamaah kok sampai sana kok padu doang, ya ada yang salah menyatakan hajinya, ada yang salah dari persiapan hajinya. Ini menjadi catatan dan itu, ya bahkan dengan bahagia kita akan jadi kuat, tidak gampang sakitan di sana, imun kita tumbuh naik. Ya, Qadarullah kemarin no batuk, no pilek, padahal kegiatannya full. Di sana Qadarullah sampai ngajarin ngaji, ngajarin dari terjemah Al-Quran. Full, alhamdulillah. Kenapa? Karena bahagia. Itu hal yang penting yang perlu kita pahami kepada Ibu. Ternyata melawan sakit-sakit di sana katanya bisa kita lawan dengan cara menjadikan diri kita ini bahagia di mana caranya. Nah ini menjadi catatan dua penting. Cuman tadi yang satu yang saya tidak setuju, ya tawaf keliling Ka'bah sudah dapat umroh wajibnya, kemudian pada hari yang lain pakai baju umroh dan bisa tawaf di Ka'bah. Nah itu tidak sebaiknya tidak kita lakukan. Namanya pembohongan publik namanya. Ya, jadi aku pakai anu saja lah, pakai ihram saja lah biar saya bisa tawaf di bawah, di bawah. Jadi nanti bawah itu aturannya sekarang hanya untuk tawaf wajib atau tawaf umroh. Ya, jadi jangan ikuti kalau itu ya, karena haji itu ada aturannya, ada hak yang bisa kita lakukan dan ada hak orang lain. Bisa jadi kita lakukan itu, orang lain tersingkirkan, orang lain merasa terganggu. Ya, jadi cukup
sekali saja ketika tawaf umroh di lantai bawah, di dua juga silahkan tawaf, tapi di lantai 2, 3, 4 lantai jangan lantai 5 ya. Sampai lantai 4 itu yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau teman-teman kita seperti itu kemarin ya sudah, mungkin dia belum mendapatkan pengetahuan mungkin, sehingga insya Allah Allah akan memberikan maaf untuk mereka. Tapi secara prinsip ketika aturannya seperti itu, maka kita harus tertib. Bahasanya tadi sehat, tertib, sesuai sunnah. Sesuai sunnah ini pun terkadang banyak di antara kita yang dipengaruhi oleh pihak luar sehingga kita melanggar contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal kalau kita mulai lomba satu ya, itu seringkali itu ya, seringkali setelah kita umroh kemudian umroh lagi, karena pikirannya adalah haji mumpung, bis adom, bis bayar, tunggunya lama, tak sempatkan untuk umroh berkali. Padahal cukuplah hanya 1 kali umroh wajib selama 1 perjalanan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan tadi sesuai sunnah. Paham ya Ibu? Sesuai sunnah. Itu yang akan kita coba berikan kepada Bapak dan Ibu. Maksud insyaallah proses di KBIHU ini tidak hanya proses persiapan saja, tidak hanya pada saat yang di Mekah Madinah saja, tapi setelah pulang dari Mekah dan Madinah pun kita akan jaga kemakmurannya. Nah, luar biasa loh KBIH. Ya, KBIHU luar biasa. Ya, maka ayo yang tadi niatnya masih ragu, bismillahirrahmanirrahim, pilih KBIHU, maka dia akan membimbing Bapak Ibu untuk bisa melakukan ibadah haji dengan sehat, tertib, sesuai sunnah dan mabrur insyaallah. Saya berangkat tahun 2019, modal awal jual via produk tiket yang saya beli baru saya naikin sekali. Saya jual. Namanya janji Allah selalu benar. Ketika kita ada kemauan kuat, Allah bukakan jalan untuk kita mudah mendapatkan apa yang kita ingin. Jadi semangat itu yang harus kita miliki, bahwa tugas kita adalah kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu, saya kepingin sebenarnya buat pretest dulu, tapi tidak usah, besok kapan-kapan tidak pretest. Hanya motivasi saja, bahwa kita ini adalah hamba yang sudah Allah takdirkan berhaji. Amin. Kenapa? Ya, kalau Bapak Ibu buka surah Al-Nisa ayat 100, siapa yang bisa? Pulsa 50. Nah, berarti dari saya. Al-Nisa ayat 100. Ada yang bisa? Jangan buka HP, semuanya bisa. HP kacing deh. Jadi Allah katakan begini, wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraqaban katsira wa sahih. Potongan pertama. Artinya mereka yang sudah berhijrah, dia mesti mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, rezeki yang luas. Mereka yang sudah haji. Dan yang kedua, yang punya kita sekarang, yang punya ibu-ibu, ya punya bapak-bapak. Wa may yahud min baiti muhajiran lillahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang yang sudah berniat haji tetapi dia terhalang, sehingga halangan ini tidak menyampaikan dia kepada tujuan yang dia tuju, maka Allah sudah catat dia melakukan amal haji. Jadi ampun apa maksudnya? Ampun banyak itu, ampun mulut keruh rasanya. Paham ya? Semangat
itu sudah ditulis. Ya, tinggal kita lihat saja perkembangannya di Indonesia mau seperti apa. Tahun kemarin, ibu-ibu tahu nggak ongkos hajinya 102 juta masalah. 102 juta. Ibu-ibu sudah melunasi belum? Bersyukurlah. Yang belum melunasi kemudian ada terjadi perubahan. Ya 102 juta tidak salah informasinya. Anda berapa? Hanya 30. Nah, bagi piro itu wis untung itu. Wis dapat pahala nunggu 3 tahunan, dapat diskon 70 juta plus sudah ditulis tinggal di klub pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus beruntung? Paham ya? Jadi harus semangat. Ya, untuk itu dan pihak ingin menghantarkan bapak dan ibu agar punya ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qoblal. Ini yang menyebabkan orang itu bisa mandiri atau tidak. Biasanya orang tidak mandiri karena ilmunya itu lemah sehingga dia kadang ragu, kadang butuh orang, kadang butuh pembimbing, kadang butuh karu. Maka pastikan bapak dan ibu, ya, dalam KBR ini kami mengantarkan, membantu bapak dan ibu bagaimana caranya agar punya ilmu sebelum kita berangkat haji. Karena haji itu adalah puncak dari ibadah. Di dalamnya ada nilai sholat, ada nilai zakat, ada nilai puasa, ada nilai syahadatain di dalamnya. Jadi kita akan kurang melaksanakan ibadah haji kalau sholatnya orang bagi genap, paham ya? Puasanya orang bagi genap, akan hilang masa hajinya nanti. Ya, jadi kemandirian yang dimaksudkan adalah kemandirian karena dia paham tahapan-tahapan ibadah tersebut. Itu yang ingin kita sampaikan kepada bapak dan ibu lewat pertemuan sesuai dengan kurikulum yang ada. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Bapak-bapak semangat? Merdeka! Itu semangatnya. Seperti para pahlawan dulu, berani korban nyawa untuk kita, berani korban harta untuk kita, berani korban mengalihkan berat kita, padahal kita dan mereka adalah keluarga. Tapi semangat mereka untuk berproses, hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan proses mereka tidak diakui perbuatan mereka hasilnya, tapi apa kata pembukaan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pengertian haji. Haji itu sebenarnya pelesiran, tapi nuansa ibadah. Ibu-ibu kalau pelesiran persiapannya lebih matang mana dengan persiapan ibadah, bapak-bapak? Persiapan mana? Persiapan pelesiran atau mau ibadah? Persiapannya kayak gitu. Pelesiran, jadi haji itu ibadah orang pelesiran, ya. Jadi bukan ibadah cuma 5 hari kok kewajibannya. Yang lain itu hak-hak dari bapak dan ibu. Jadi semangatnya itu sama kayak orang pelesiran. Jadi apa-apa diperhatikan, ya. Apa diperhatikan pelesiran? Minumnya, makanannya, baju gantinya, itu di obatnya ditulis, nanti diceklis ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum. Seperti itu sesungguhnya, ya. Jadi ada ibadahnya, tapi mayoritas kebanyakan pelesiran. Namun demikian tetap menjadi perhatian kita, ya, yang namanya ibadah itu pentingnya persiapan. Jadi secara syar'i saja kalau dijelaskan menuju ke tempat terhormat yaitu Baitullah untuk melakukan hal-hal tertentu selama 5 atau 6 hari. Itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh bapak dan ibu, ya. Padahal lama kita tinggal di sana kurang lebih 39 hari. Jadi 39 kurang 5 berarti 34 hari. Nah,
itu monggo didesain bagaimana membuat sesuatu menjadi terasa nyaman seperti orang beristirahat makan di mana biar asyik ya. Kan seperti itu kalau beristirahat ya, belanja di mana biar asyik, kegiatan apa biar asyik, itu yang harus Bapak Ibu persiapkan. Jadi detailnya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini dasar perintah haji ya. Ditujukan kepada siapa? Alan-nas. Dulu pergi ke sana itu hampir semua manusia dengan latar belakang yang beragam, dengan keyakinan yang beragam. Itu dulu orang haji. Jadi dulu orang tawaf telanjang ya pada zaman jahiliyah. Dan salah satu alasan Rasul kenapa dia tidak haji, salah satu antaranya itu karena masih banyak orang kalau tawaf keliling itu apa dalam kondisi telanjang karena mereka meyakini semacam. Maka kalimatnya di sini wa billahi ala nas, termasuk umat Islam ya diperintahkan hijjul bait ya, ziarah pergi ke Baitullah man istata'a, bagi siapa yang bisa melakukan. Jadi jangan dianggap bahwasanya itu milik kita saja, itu milik semua manusia awalnya. Ya, itu yang harus kita lihat sebagai sebuah pembelajaran. Cuma ketika menjadi kewajiban kita, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Ya, ini yang harus menjadi pemahaman kita yang pertama. Nah, kemudian ini perhatikan hadisnya. Man malaka zadan wa rahilatan. Jadi orang yang punya kendaraan dan punya harta tetapi dia tidak berhaji, apa kata Rasul? Ya, dia kalau mati dalam kondisi asrami atau ya. Jadi Bapak dan Ibu yang merasa mampu, punya harta, punya kesempatan, kok dia orang daftar haji, ya, masih mikir aku wis tua ki, ya, umroh baiklah. Nah, bisa jadi dia atau asrami. Ini menjadi pembelajaran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Allah takdirkan untuk mati dalam kondisi muslim, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menetapkan saya akan menerapkan haji. Paham ya Bapak Ibu semangatnya? Bapak Ibu sudah punya kaki di surga. Satu, tinggal satunya nanti mau diletakkan di mana? Ini yang harus kita dorong dan lihat untuk meletakkan sama dua-duanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Keutamaan, nah ini pada Ibu. Jadi haji itu ibadah, di dalamnya ada ibadah mal, ada ibadah jasmani, ada ibadah rohani. Ya. Jadi ibadah mal, harta, ibadah jasmani, ibadah rohani. Dalam rangka itu Bapak Ibu, ini harus menjadi perhatian semua. Ya, ampun medit apa? Misalkan ada ketentuan untuk dam sekian, ya, untuk apa lagi sekian, memang dibutuhkan itu. Gitu. Jadi jangan kok mudah ya, Anda harus paham. Paham ya? Ini ada ayatnya. 2 jasmani sehat, dan 3 rohani ketegangan. Ya, haji 27. Perhatikan, ada kata ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir. Perhatikan terjemahnya ya. Ya, akan datang kepada dengan berjalan kaki.
bukan bisa biasa pun bisa umroh sekarang, saking mengejar duit. Ya wajar lah ya. Jadi butuh duit sehingga bisa bukan bisa umroh, kan bisa lakukan umroh teman-teman ini. Nanti makanya satu ketika terjadi apa-apa ya sudah bismillah. Toh ini untuk kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi ampun gara-gara mikir duit berapa real dari umat, salah sendiri ya. Jadi itu yang harus diketahui bahwa haji itu adalah ibadah amaliyah. Ya, Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya ampun umat. Ya, coba bayangkan pada dulu saya 2019 itu saya dalam waktu 1 bulan tidak salah ya, anak saya masuk kuliah, anak kembar saya masuk pondok MPS, butuh dana sekitar 50 juta, nggak ada duit saya itu. Kemudian anak tua sama istri untuk genepin itu berapa? Sekitar 15 kali 3 berapa? Hampir 90 juta. Dalam 1 bulan nggak punya duit, nggak punya tabungan. Tapi Allah maha kaya, Allah beri jalan. Ada yang nawar, ada yang mau beli kos-kosan. Jauh tak cul dunia jauh. Dalam waktu 1 minggu terakhir, anak bisa kuliah, bisa masuk sekolah, bisa melengkapi genepin 15 juta masalah ketika itu. Nama warna-warna lah. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kita sudah niat baik, niat berhaji. Ya, Allah maha kaya, tinggal komunikasi saja. Oke, kok? Yang berikutnya istitoah. Istitoah itu banyak warnanya ya, banyak ragamnya, sehingga perlu diperhatikan. Saya lebih pada kesehatan ini saya katakan. Jadi jaga kesehatan kita, jaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kalau kita menggunakan teori agama yaitu banyak bersedekah, banyak bersedekah. Karena ternyata kita ini punya apa ya, kurang 360 jumlahnya, dan itu harus bersedekah kalau kita kepingin sehat. Ada bacaan miripnya, tapi kalau sibuk dengan hal tersebut ya perbanyaklah sedekah. Ya, sedekah Tuhan, sedekah macam-macam sedekah itu bisa digunakan. Dan harus banyak. Inqalla wadama, walaupun sedikit tapi terus menerus. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi untuk istitoah, untuk kesehatan, ya kita harus jaga fisik kita, jangan lalai terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Biasanya kalau kita jadi pasien dokter mana kan biasanya bebet minum obat ya, bebet periksa, bebet kontrol dan lain sebagainya. Janganlah, mari kita jaga karena inilah kemauan kita. Jadi kita dukung dengan ikhtiar yang mampu. Kemudian ini yang susah banget menjaga ya kesiapan rohani kita. Maka dibiasakan dari sekarang beberapa kalau nanti di rumah benar piring pecah, latihan, jangan suuzon. Ibu ngomong apa sih? Ya, ibu juga dengan bapak latihan. Karena itu akan mengurangi pahala haji kita. Wisata atau tunggunya lama ya. Syaratnya macam-macam. Kurangi latihan untuk menata haji. Paham ya? Kepada ibu dari sekarang latihannya. Jangan nunggu nanti. Ya, jangan nunggu nanti. Bahayanya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengungkap sesuatu yang salah, itu bisa jadi doa misalnya. Bisa menjadi doa. Itu rahasia kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata ujung pendek. Ya, la uqsimu bi
hadzal balad. Kenapa? Karena begitu dekatnya kita dengan Allah di sana. Maka kenapa Rasul mengatakan orang yang sholat di Masjidil Haram saja nilai berapa pahalanya? Ya, kenapa kok banyak? Karena begitu dekatnya. Semakin kita dekat dengan sentral, dengan pusat, maka semakin besar potensi itu tetap. Maka latihan rohani kita. Jangan ada lagi di antara kita kebiasaan ngomongin orang. Ya, lihat orang pakai baju baru, wah paling kredit. Jangan ada seperti itu. Mobil baru paling besar. Biarkan saja. Ya, didoakan yang baik, didoakan yang baik untuk mereka. Kalaupun dia hutang, semoga dia bisa membayarnya. Seperti itu. Malah kebaikan akan kembali kepada. Jadi sekali lagi ibadahnya 3 itu ibadah apa? Mal, harta, ya. Yang kedua jasa, jasmani, kesehatan. 3 adalah rohani. Ini harus kita persiapkan dan pelihara sampai kita berangkat insya Allah. Yakin deh? Yakin berangkat? Itu yang pertama harus kita bismillah. Ya, jadi yang umat aku ikut mana sih? Udah bismillah. Tidak usah ragu-ragu. Bila perlu ajak teman. Ya, semakin banyak teman, semakin tenang kita beribadah. Ya, semakin saling untuk lanjut. Yang pertama kita lihat 1, bersih dari dosa. Ya, ini kalau sudah berangkat itu, tapi belum berangkat pun bisa, gitu ya. Karena itu bisa kita dapatkan mulai dari awal, ya, mulai dari awal niatnya lurus, harta yang digunakan juga untuk persiapan juga bersih. Ya. Itu sudah kita mendapatkan kebersihan dosa. Ketika kita dosanya bersih, enak di sana menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada. Lanjut. Ya, amalan yang termulia, ya, jihad fisabilillah lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Ketimbang gawa pistol dan perang, Anda haji dengan benar sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat. Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah bukan karena apa-apa, lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Wis senang, ya, kita mendapatkan pahala yang balasan surga, ya, laisa lahu jaza illa jannah. Tidak ada balasan kecuali surga yang Allah sediakan. Kapan itu? Sampai kematian kita yang sudah pertahankan. Bukan untuk pulang dari sana sudah, oh aku sudah dapat surga. Wala tamutunna illa wa antum, persyaratan meninggal dalam kondisi berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jihadnya wanita ibu-ibu. Ya. Rasul katakan, "Afala nujahid?" Qala la. Lakin kata Rasul, afdhalul jihad hajjun mabrur. Ini motivasi untuk ibu-ibu, ya. Jadi ibu difasilitasi, ya, oleh Rasul untuk mendapatkan surga dengan meraih haji yang mabrur. Nah, ini yang saya katakan tadi, menolak kemiskinan. Rasul sendiri yang mengatakan lewat nasab, ya, ada kalimat yang fil al-kir, ya. Jadi fa innahuma yanfiyani faqra, ya, dia akan menafikan, menghilangkan yang namanya kefakiran, dan itu kita rasakan. Tanya coba sama orang yang sudah berangkat haji, pasti dia merasakan itu semua. Ternyata dengan berhaji bukan menjadikan kita miskin, tapi menjadikan kita
qoblal amal itu menjadi kata kunci dari proses haji yang mabrur. Ya, ilmu sebelum lanjut kita akan lihat realitas haji kita. Lanjut sudah tadi ya. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, ya, kewajiban segera atau bisa ditunda itu haji. Nah, kalau di Malaysia informasi yang saya dengar sudah di atas 100 tahun lebih waktu tunggu. 100 tahun lebih karena kuotanya sedikit. Ya, nanti kita baru 35 tahun, nggak salah ya, 35. Artinya masih bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita. Maka tidak ada alasan untuk bila kita mampu segera mendaftar. Itu untuk menghilangkan, menggugurkan kewajiban kita, walaupun kita secara uzur misalkan ya tidak bisa, tapi Allah sudah menulis Pak, duit di balekin kan banyak untungnya. Tapi selama pemerintah masih membolehkan, ya ayo penuhi panggilan secara kewajiban kita. Yang kedua, menyegerakan ya, ancaman menunda-nunda, ya, ancaman menunda-nunda. Jadi tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita akhirnya kalau kita menunda-nunda menjalankan. Nah, ini sudah jelas hadisnya, oke? Nah, sekarang ada waktu lanjut ikhlas, ya, lanjut godaannya nih sering, ya, lanjut saja lah. Paham? Ini ada beberapa bisa untuk menikmati saja. Dia haji nunun namanya. Kalau sebenarnya gua itu dia bisa terbang hanya nunun. Berpuasanya Allah tak tahu ya namanya haji itu panggilan Allah, rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin itu bila Allah berkenan ya sudah kita ikuti saja. Ya. Kemudian ada ini tukang beca naik haji, ya. Kalau di film ada tukang bubur. Ada. Dia haji bayar sekali, sisanya 12 kali baru tahu bayar. Itu ada di KPI Pak ya. Itu pembimbing. Jadi Aisyah KPI ingin mengantarkan Bapak dan Ibu untuk haji